Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu di pertemuan ke-11 ya. Pertemuan ke-11 ini kita sudah kemarin memang ada ketinggalan kemarin itu ya. Jadi Ibu lupa memasukkan laba ditahan, tapi itu beda ya sama laporan perubahan modal ya. Jadi kalau misalkan kita pengen laporan laba ditahan, kita masukannya itu laba ditahannya yang kita ambil dari neraca lajur gitu. Kita ambil dari neraca lajur, ada laba ditahan, kemudian masukkan juga laba bersihnya, baru berapa laba ditahan akhir. Itu buat nanti kalau kita mau bikin jurnal penutup juga menggunakan ini gitu ya. Nah, ini untuk laba ditahan. Nah, kalau misalkan kita udah bikin laba ditahan, nah ini bisa kita perbaiki ya. Tinggal kita masukkan saham berapa, laba ditahan berapa. Tapi tetap aja nanti hasil akhirnya harus sekian ya. Tetap seperti kemarin itu. Jadi sama aja sih sebenarnya, cuman kalau yang untuk laba ditahan ini ya, itu seperti menjelaskan bahwa lebih detail ya, seperti menjelaskan lebih detail bahwa laba ini ya yang ditahan ini itu yang tidak dibagikan kepada para pemegang saham gitu. Jadi laba ditahan itu ya nggak akan dibagikan kepada para pemegang saham ya, ditahan oleh perusahaan untuk nantinya akan dikelola lagi gitu. Bukan untuk dibagikan kepada para pemegang saham atau menjadi dividen. Nah, karena di sini kita punya modal sahamnya, tinggal kita kelola aja di sini ya. Laba ditahannya berapa, dimasukkan, tapi tetap sama. Nanti, nah ini nanti tidak perlu. Tinggal nanti ini cuman untuk mengetahui aja benar atau enggak gitu ya. Terus yang ini untuk mengetahui benar atau enggak sama dengan yang di atas gitu. Ya, kalau misalkan pengen di total juga sih nggak apa-apa. Kalau price nggak perlu, nggak ada soalnya. Ya, gitu. Kemudian untuk yang jurnal penutup, itu kita masukkan pertama itu. Ya ini Ibu gabungin, nggak Ibu satu-satu ya. Sama aja kalau kalian misalkan mau penjualan terus kok begini Bu bentuknya? Iya, soalnya sama aja. Mau masukin penjualan terus retur penjualan, potongan penjualan, boleh seperti itu caranya ya. Terus kemudian mau masukin pembelian kayak gitu ya, terus ada beban angkut pembelian, tapi tetap ya adanya di kredit kayak gitu. Nah, yang harus didebet. Tapi kalau misalkan kalau Ibu cara singkatnya Ibu membuat jurnal penutup, Ibu juga udah kirim kemarin ya, yang di pertemuan ke sebelumnya. Ada modul tambahan, di situ juga ada untuk memasukkan jurnal penutup, ada berbagai cara. Nah, kalau Ibu cara cepatnya ILR tuh kayak gini. Ya. Nah, Ibu masukkan penjualan ya. Jadi yang masuk ke sini tuh yang ke dalam debit itu yang memang kita mendapat masukan uang gitu ya. Seperti kita dapat penjualan, pendapatan sewa. Nah, kalau ada pendapatannya macam-macam lain-lain, misalkan masukin aja pendapatannya apa aja, dimasukkan. Kemudian retur pembelian itu kan masukan juga buat kita. Potongan pembelian masukkan. Nah, baru kita akumulasi berapa semuanya langsung disum di sini. Nah, untuk yang bersifat kita mengeluarkan sejumlah uang, istilahnya gitu ya, seperti retur, penjualan, potongan penjualan, pembelian, beban angkut, biaya, semuanya masuk ke sebelah kredit. Nah, ini semua disum. Disum kita masukkan berapa sumnya. Kalau yang ada di sini, ini labanya ya, laba ditahan.
Tapi labanya kita dimasukkan ke sini gitu. Kemudian ini hasilnya ya, kalau misalkan memang mau dicek apakah debit kreditnya sama. Kalau untuk neraca saldo setelah penutupan, ini masukkan aja dari neraca. Jadi masukin. Jadi ibu cuman kayak copy paste aja dari neraca ibu ya, yang harusnya misalkan kredit ya, kayak cadangan kerugian piutang, terus akumulasi penyusutan biasanya kredit ya, akumulasi, terus hutang ya, masuk hutang semua. Nah ini juga dimasukkan yang tadi di neraca gitu. Nah ini cuman untuk memastikan balance atau enggak antara kita masukkan kredit sama debitnya, gitu aja sih paling ya. Jadi ada koreksi tambahan aja. Jadi jangan kalian salah kalau laba ditahan itu beda ya sama laporan perubahan modal ya. Kan kalau misalkan kita mau melihat berapa sih perubahan modalnya gitu ya, perubahan modal yang terjadi. Nah kalau itu kita bisa pakai yang kemarin ya, modal awal kita berapa, laba bersihnya kita berapa. Tapi di sini ada catatan untuk ada laba yang tidak dibagikan gitu ya. Berapa sih kalau ditanya berapa sih laba yang tidak dibagikan kepada para pemegang saham? Nah, jadi ini loh yang ditahan untuk dikelola ya, kelola untuk tahun-tahun mendatang atau 1 tahun mendatang gitu. Nah, ini yang tidak dibagikan kepada para pemegang saham. Jadi beda antara laporan perubahan modal dengan laba ditahan. Nah, setelah itu kita juga akan membahas mengenai pertemuan yang ke-12. Tapi kalau pertemuan ke-12 ini kaitannya masih dengan laporan keuangan. Tapi laporan keuangan ini agak berbeda dikarenakan ada tambahan gitu ya. Soalnya ini adalah jenisnya itu ini kan, apa namanya? Jenisnya produksi gitu. Jadi pasti ada yang berbeda. Kalau jenisnya produksi dia ada tambahan harga pokok produksinya, ada tambahan apa namanya tuh? Berbagai jenis persediaan. Nah, itu. Nah, ini ya untuk akuntansi perusahaan industri atau manufaktur biasa disebut. Jadi perusahaan manufaktur itu perusahaan yang ya dia cara kegiatan utamanya atau cara bekerjanya ya ngolah bahan baku, bahan yang masih mentah sampai dengan barang itu siap untuk dijual gitu. Kalau misalkan kita lihat banyak banget di Indonesia ya, yang produk UMKM juga banyak gitu. Jadi bukan cuma sekedar kita lihat oh ada pabriknya. Enggak, tapi walaupun di sini namanya perusahaan industri, walaupun dia adalah perusahaan kecil, menengah, kalau dia kegiatannya adalah mengolah bahan baku sampai dengan barang jadi atau siap untuk dijual, ya berarti dia termasuk ke dalam perusahaan industri. Walaupun kecil gitu ya, karena perusahaan industri itu bisa juga perusahaan-perusahaan kecil banyak. Nah, contohnya misalkan ada yang memproduksi tas gitu ya, tas bahan utamanya tas itu apa sih, dari mana, macam-macam. Bahan baku itu kalau kita menilai ya bahan baku itu kan bahan mentah. Tas itu bisa dibuat dari barang yang memang udah ada sebelumnya, kemudian di recycle gitu ya. Contohnya bahan baku pembuatan tas dari bahan-bahan yang bisa didaur ulang gitu ya. Bungkus-bungkus kapal api, kemudian bungkus rinso, itu bisa dijadikan tas gitu. Atau mungkin kain perca atau kain-kain yang memang udah ada gitu ya. Ya bisa di recycle. Ada juga bahan baku yang dia pure, bener-bener dia beli masih murni gitu ya, dia bikin sendiri. Ada juga yang seperti itu atau pesen sama perusahaan lain
bukan recycle ada, banyak kok. Nah, kemudian untuk bahan baku ini setiap jenis perusahaan industri pasti berbeda-beda. Ya, tergantung apa sih yang ingin dibuat. Jadi jangan samain antara perusahaan industri satu dengan perusahaan industri lainnya. Walaupun produknya sama-sama tas misalkan. Karena raw materialnya pasti ada yang berbeda gitu ya. Kualitasnya kah yang beda gitu. Nah, kemudian persediaan lainnya ada persediaan barang dalam proses, ya. Kalau persediaan barang dalam proses ini jadi persediaan barang yang kita lihat sedang dijalankan, gitu ya, sedang diproses produksi. Jadi memang belum finishing, belum jadi. Ya, lo misalkan kita lihat orang bikin mebel gitu ya atau furniture, kayu ini sudah menjadi bentuk lemari tapi belum proses finishing, belum dicat duko ya, belum mungkin ada yang bahannya HPL, belum mungkin nggak ada yang belum rapi gitu ya, belum dikasih gagangan pintunya. Nah, itu namanya masih dalam proses produksi. Nah, sampai dengan berapa barang yang siap untuk kita jual. Barang yang siap untuk kita jual itu termasuk ke dalam barang jadi, ya. Jadi ada beberapa barang yang mungkin udah di pre-order, ya, dipesan sebelumnya. Ada juga mungkin barang jadi ini yang emang setiap bulan memang target produksinya adalah sekian. Jadi macam-macam. Kalau di perusahaan industri itu caranya macam-macam. Ada yang pre-order, jadi orang pasti order barang dulu, kita catat gitu ya. Kita catat berapa banyak orderan baru dibuat dan barang itu jadi siap untuk kita antar, kirim, kita jual. Tapi ada juga perusahaan industri yang memang dia punya target untuk membuat barang, ya udah per bulan misalkan 1000 piece. Udah itu targetnya dia. Ya, mau kejual berapa, pokoknya setiap bulan targetnya sekian gitu. Nah, itu ada dua jenis ya dalam perusahaan industri, ada yang by order, ada yang juga memang sudah target marketingnya. Kemudian untuk biaya-biaya produksi yang ada di dalam perusahaan manufaktur itu emang macam-macam biayanya ya. Kalau misalkan kita lihat di sini ada biaya bahan baku. Karena kita pasti membeli ya. Nah, biaya bahan baku ini bisa kita contohkan seperti ini. Kalau kita menjualnya itu nantinya adalah mebel, ya contohnya kan sini mebel ya, mebel atau furniture, bahan baku yang kita gunakan pasti kayu atau plastik gitu ya. Nah, kita membeli bahan baku kayu atau plastik itu berapa banyaknya? Nah, itu. Tapi kalau misalkan ada pernak-pernik lain di luar kayu dan plastik, ya berarti itu bukan termasuk biaya bahan baku, tapi bisa jadi biaya tambahan. Nah, nanti kita akan ngomongin BOP atau biaya overhead pabrik. Jadi yang benar-benar secara langsung, ya memang itu bahan bakunya gitu. Membuat sebuah pakaian gitu ya. Nah, pakaian ini mau dipakai oleh orang lain, tentu kita harus membeli bahan bakunya yaitu kain. Nah, kain yang digunakan, apakah kain batik kah, kain apapun, tetap kain kan. Nah, itu yang kita keluarkan biayanya untuk itu. Tapi kalau di dalam pembuatannya itu kita memerlukan pita, kita memerlukan kancing, kemudian kita perlu pernak-pernik lain tambahan seperti Swarovski dan yang lainnya, tentu itu di luar dari biaya bahan baku. Gitu ya. Jadi kamu bisa bedain mana bahan baku, mana yang bukan bahan baku. Kalau cuman sekedar kain ya, iya betul itu bahan baku. Tapi di luar kain
termasuknya ke BOP. Ya, kayak Swarovski-nya kah, Paillette-nya kah. Kan karena kita membuat yang namanya gaun, kita buat baju, pasti macam-macam. Gitu, bentuknya macam-macam, tambahannya pasti macam-macam. Jadi di luar kain itu bukan termasuk raw material atau bahan baku. Jadi disesuaikan, ya. Kan kalian yang misalkan yang produksi sendiri pasti tahu lah. Kalau misalkan kalian punya usaha pasti tahu mana yang termasuk bahan baku, mana yang termasuk di luar bahan baku. Nah, untuk biaya tenaga kerja langsung, ini yang benar-benar langsung memproses produksi dari sebuah barang yang dihasilkan atau apapun yang dihasilkan. Produknya minuman, ya udah siapa yang membuat minuman tersebut? Nah, pasti kita bayar orang lain atau gaji orang lain. Nah, gaji tersebut yaitu biaya tenaga kerja langsung, ya, untuk para buruh yang membantu kita membuat produk kita. Tapi kalau misalkan dia hanya mengawasi, dia itu bagian admin, supervisor kita, ya, yang mungkin di luar daripada orang yang mengerjakan proses produksi secara langsung, kita masukkan lagi nanti ke BOP gitu. Jadi ini hanya yang berkaitan langsung dengan si produknya. Kemudian untuk biaya overhead pabrik, ya, di luar tadi. Nah, masuknya ke sini, di luar yang tadi. Di situ ada biaya bahan baku yang tidak langsung atau kita bisa sebutnya penolong, karena untuk membuat sesuatu pasti ada tambahan gitu ya. Untuk bikin produk pasti nggak cuman itu aja bahan bakunya, pasti ada tambahan. Itulah yang dinamakan di luar daripada biaya bahan baku. Nah, kemudian selain itu juga pasti ada orang yang membantu kita dalam pekerjaan kita, ya, tapi bukan orang yang secara langsung membuat produknya. Nah, itu masuk ke dalam biaya tenaga kerja yang tidak langsung, ya. Kalau misalkan tidak langsung, seperti contohnya supervisor, admin, accounting, ya, itu masuknya ke sini. Jadi nggak secara langsung mereka bekerja untuk membuat produk. Nah, kemudian ada lagi di luar itu semua, ya. Nanti keterkaitan dengan apa yang dikeluarkan oleh pabrik itu sendiri. Macam-macam, ya. Ada biaya listrik lah, air, dan apapun itu yang memang kalau misalkan itu untuk keperluan pabrik. Hanya untuk keperluan pabrik ya, karena di sini disebutnya adalah biaya overhead pabrik. Jadi hanya untuk di luar pabrik enggak, tapi ini untuk yang pabrik aja ya. Jadi kalau misalkan ada yang istilah pabrik seperti biaya listrik pabriknya, kemudian biaya depresiasi pabrik gitu. Dan antara keuangan yang ada di pabrik tersebut gitu ya dengan perusahaan dagang gitu ya, itu akan berbeda. Kalau misalkan dalam institusi yang sama, satu induk perusahaan gitu ya punya dua jenis usaha yang berbeda, tentunya dia punya dua jenis laporan keuangan disesuaikan dengan akuntansi perusahaannya. Nah, nanti kalau yang seperti itu ada mata kuliahnya akuntansi perusahaan lanjutan, gitu ya. Kemudian kita mau mengetahui untuk biaya pabrik berapa sih, kita mau lihat biaya yang dikeluarkan sama pabrik itu berapa gitu ya. Karena biaya pabrik itu terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan BOP. Tentunya kita, dan BOP ini terdiri dari macam-macam tadi ya, tentunya kita tambahin semuanya gitu ya, dengan catatan BOP-nya udah kamu totalkan. Jadi kalau belum ketahuan BOP-nya, silahkan dihitung dulu BOP-nya berapa, baru nanti ditambahkan. Nah, kalau untuk mengetahui berapa biaya produksi
ya, berapa biaya produksinya dari kita memproduksi suatu barang, maka dari itu kita mencari dengan rumus biaya produksi. Kalau kita jabarkan tentunya biaya pabrik ini dijabarkan, ya. Biaya pabrik ini dijabarkan, kemudian kita tambah dengan persediaan barang dalam proses yang di awal. Gitu. Biaya dalam proses di awal itu berapa persediaannya gitu. Nah, kemudian untuk rumus harga pokok produksi ini yang membedakan antara perusahaan jasa, dagang, manufaktur nih. Ya. Karena di dua perusahaan tadi nggak ada ini. Gitu. Hanya ada di perusahaan manufaktur saja harga pokok produksi. Nah, harga pokok produksinya ini biaya produksinya bisa kita lihat ya, bisa dijabarkan di sini ya, yang tadi sudah kalian cari tinggal dimasukkan saja gitu. Nah, tinggal kita masukkan aja. Kemudian kalau misalkan kalian sudah membuat tadi ini di awal ya, langsung saja dikurangin dengan persediaan barang dalam proses akhir gitu ya. Tinggal dimasukkan aja biaya produksi dikurangin persediaan barang dalam proses akhir. Tapi kalau misalkan mau dijabarkan ya, rumus yang di rumus yang di biaya produksi dimasukkan juga ke sini, tinggal dikurangin persediaan barang dalam proses akhir gitu. Ya, jadi sama aja sebenarnya antara yang ini sama yang ini, cuman ini dijabarkan ya, terus dikurangin gitu. Kemudian setelah kita tahu harga pokok produksinya berapa, untuk menentukan harga pokok penjualan tentunya ada tambahan ya. Tapi tidak luput dari berapa biaya produksinya dan harga pokok produksinya. Jadi kalau kamu biaya produksinya nggak tahu, harga pokok produksinya nggak tahu, kamu nggak akan bisa mencari rumus si HPP itu, karena harus dihitung dulu ya. Nah, persediaan barang jadi yang di awal itu ada berapa, ditambah dengan harga produksi yang udah kamu cari, ditambah dikurang persediaan barang jadi yang di akhir. Ini barang jadi ya, jadi ini barang jadi, ini barang dalam proses ya, ini bahan baku, yang ini tenaga kerja langsung, ini BOP, biaya overhead pabrik ya. Jadi kalau misalkan belum tahu istilah-istilah ini, makanya Ibu jelaskan. Nah, ini cuma latihan soalnya. Kalau tidak salah, di modul kalian itu nantinya hanya disuruh ini aja ya, kalau nggak salah Ibu. Jadi cuman disuruh untuk membuat AJP aja, tanpa harus dibikin dari ulang jurnalnya gitu ya. Jadi nanti tinggal dibikin AJP-nya. Oke, untuk AJP yang di pertemuan ke-13 ya, ini Ibu sekalian aja ya. Untuk yang pertemuan ke-13 ini kamu bisa memasukkan, nanti akan ada di modul kalian ya. Di modul kalian berapa sih persediaan bahan bakunya gitu ya. Persediaan bahan bakunya berapa, persediaan itu awal akhir. Terus kalau misalkan sudah ada dalam proses, tinggal kita masukkan aja ke sini ya gitu. Biasanya yang seperti itu, informasi itu suka ada di dalam modul. Nah, persediaan barang jadi juga sudah ada biasanya. Nah, ini neraca lajur sama aja ya.
sama aja dengan neraca lajur seperti perusahaan jasa dagang. Jadi hanya itu aja. Yang ini tidak ada yang lainnya. Jadi cuma sekedar pertemuan ke-13 itu hanya sekedar membahas tentang AJP. Nah, tapi kalau untuk selebihnya sama. Neraca lajur itu sama ya. Nah ini. Yaitu cuman sebatas membuat AJP. Nah, mungkin nanti Ibu akan lihat lagi di dalam modul kalian pertemuan ke-12 itu selain bikin AJP, bikin apa lagi gitu ya. Karena kalian kan nggak bikin, mungkin nanti langsung ke laporan keuangannya, jadi langsung bikin neraca lajur terus laporan keuangan, jadi nggak ada mulai dari jurnal itu nggak ada gitu. Mungkin untuk mempersingkat kali ya, untuk mempersingkat waktu. Nah, itu saja yang dapat Ibu jelaskan ya. Nanti tinggal dimasuk-masukkan aja. Kayaknya datanya sih udah ada, udah lengkap di dalam modul kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Nah, kalau misalkan emang ada pertanyaan di WA grup aja nggak apa-apa. Biar nanti teman-temannya biar sekalian lihat gitu ya. Kalian tanya apa. Jadi Ibu nggak banyak di WA-in gitu sama banyak orang, karena Ibu banyak sekali memang yang nge-WA Ibu, bukan cuma terkait ini doang ya, bukan, emang WA-nya itu emang selalu penuh. Jadi kalau misalkan ada yang cuma di-read doang, Ibu juga bingung gitu, karena HP Ibu ini kan cuma satu ya, sebenarnya cuma satu aja yang buat kerja. Nah, yang lainnya bukan buat kerja gitu ya. Nah, itu tuh semuanya banyak banget WA yang mungkin agak ke pending gitu. Karena sekalinya masuk WA itu sampai ratusan kadang, apalagi kalau di grup gitu banyak sekali. Ibu kalau baca satu-satu memang agak kesulitan gitu. Ya, jadi HP Ibu memang selalu kadang suka cepet lowbat jadinya karena terlalu banyak WA yang masuk gitu. Jadi nggak berhenti WA masuk. Nah, kalau misalkan ada pertanyaan bisa juga kalian tanyakan di grup ya. Itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.